Betty hanya ingin menyelamatkan rumah tangganya yang hancur karena suaminya tak lagi mampu memenuhi kewajibannya. Namun sejak ia diam-diam bertemu seorang duda setiap malam, setiap azan subuh selalu muncul jejak kaki berlumpur hitam di depan rumahnya. Saat warga mulai menghilang satu persatu, Betty baru sadar. Pria yang ditemuinya mungkin bukan manusia. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Semoga yang sudah subscribe dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, hutang-hutangnya segera lunas, dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap langkah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Ranjang kapuk di kamar pengap ini dulunya terasa begitu hangat dan menenangkan. Namun sekarang rasanya sudah seperti liang lahat sempit yang perlahan-lahan mengubur diriku hidup-hidup setiap kali malam mulai merayap turun. Aku berbaring kaku sambil menatap punggung Harjo yang terbungkus sarung kotak-kotak lusuh, mendengarkan irama dengkurannya yang halus, namun bagiku terdengar seperti ejekan kejam atas kodratku sebagai seorang perempuan yang tak berguna. Di desa kami yang masih sangat menjunjung tinggi tradisi ini, orang-orang tua selalu menceramahi bahwa surga seorang istri itu letaknya ada di bawah telapak kaki suami, dan tugas paling mulia seorang perempuan adalah melayani pasangannya lahir batin agar rumah tangga senantiasa tentram dijauhi malapetaka. Namun, pertanyaan yang selalu berputar-putar liar di kepalaku adalah, bagaimana mungkin aku bisa berbakti melayani laki-lakiku kalau dia sendiri selalu buru-buru membuang muka, sengaja berpura-pura tidur lebih awal, dan bahkan tubuhnya gemetar ketakutan setiap kali tanganku tak sengaja menyentuh kulitnya di balik selimut tipis kami. Sudah hampir 2 tahun lamanya suamiku kehilangan kejantanannya secara misterius, sebuah aib rumah tangga yang begitu memalukan, sehingga ia berusaha menutupinya rapat-rapat dari dunia luar dengan alasan kelelahan bekerja di sawah atau terkena masuk angin berkepanjangan. Pada bulan-bulan pertama aku masih mencoba menekan egoku dan berusaha menjadi istri yang sabar, dengan rutin membuatkannya ramuan jamu pasak bumi yang sangat pahit, merebuskan daun-daunan aneh dari orang pintar di kampung sebelah, hingga berkali-kali mengajaknya bicara pelan-pelan dari hati ke hati di atas ranjang. Namun, segala usahaku itu hanya dibalas dengan kebisuan yang membekukan darah. Sebuah penyangkalan menyakitkan dari seorang pengecut yang pelan-pelan merobek harga diriku sampai tak bersisa sehelai pun. Seringkali saat sehabis mandi, aku berdiri lama menatap pantulan diriku di cermin lemari kayu yang sudah kusam, meraba wajah dan tubuhku sendiri sambil bertanya-tanya, apakah aku ini sudah begitu jelek, begitu tidak menariknya. Sampai-sampai suamiku sendiri merasa jijik untuk sekadar memeluk pinggangku. Perasaan tidak diinginkan dan diabaikan itu terus menggerogoti kewarasanku setiap detiknya, mengubah rasa cinta yang dulu pernah mekar subur menjadi endapan kebencian kental yang selalu terasa pahit setiap kali aku mencoba menelan ludah. Kepenatan batin yang menyiksa itu kembali kubawa menyusuri jalanan tanah yang becek, menuju pasar tradisional keesokan paginya, mencoba sekuat tenaga memasang topeng senyum paling palsu di depan ibu-ibu tetangga yang sedang sibuk menawar harga sayuran. Di tempat yang bising inilah, di antara aroma anyir daging ayam potong dan tajamnya bau terasi, aku pertama kali bertatapan langsung dengan Umar, laki-laki pendatang berstatus duda yang baru beberapa minggu ini, menempati rumah tua peninggalan Belanda di ujung desa dekat rumpun bambu kuning. Berbeda jauh dengan laki-laki kampung sini, yang biasanya suka bersiul menggoda, atau memandangi perempuan dengan tatapan jelalatan yang sangat murahan. Umar justru berdiri mematung dengan ketenangan yang sungguh meresahkan saat ia sedang menimbang-nimbang daun tembakau di lapak Wak Kaji. Ia hanya mengenakan kemeja pudar yang kancing atasnya dibiarkan terbuka dan celana kain yang digulung sebatas betis. Namun ada wibawa gelap yang memancar kuat dari caranya berdiri, seolah ia menyimpan banyak rahasia dunia yang tak akan pernah bisa dipahami oleh orang-orang biasa di sekelilingnya. Ketika aku melangkah terburu-buru dan tanpa sengaja menyenggol bahunya yang tegap saat hendak mengambil keranjang belanjaan yang terjatuh, tatapan kami tak sengaja bertemu dan seketika itu juga seluruh aliran darah di tubuhku seakan berhenti berdesir. Maafkan saya, Mbak. Saya yang kurang hati-hati karena berdiri menghalangi jalan orang lewat, ucap Umar dengan suara bariton yang berat,
dalam, dan mengalun sangat tenang menyapa telingaku. "Ah, tidak apa-apa, Mas. Saya sendiri yang jalannya terlalu buru-buru karena pikiran sedang tidak karuan." Balasku dengan suara bergetar gugup sambil buru-buru merapikan letak kerudungku yang sebenarnya sama sekali tidak berantakan. Laki-laki itu tidak segera membuang muka, atau sekadar mengangguk basa-basi lalu pergi seperti kebanyakan orang, melainkan terus menatap lurus ke dalam bola mataku dengan sorot tajam yang seolah menelanjangi segala kepura-puraan yang selama ini kubangun susah payah. Dalam hitungan detik yang terasa melambat dan sangat panjang itu, matanya yang sekelam malam tanpa bintang seolah bisa menembus langsung ke dasar jiwaku yang sudah lama mati kekeringan. Menyadari betapa hausnya aku akan sentuhan kasih sayang, dan betapa putus asanya aku mencari tempat untuk bersandar melepas penat. Tatapan Umar itu sama sekali tidak menghakimi, apalagi merendahkan, melainkan diam-diam menawarkan sebuah pemahaman sunyi, yang membuat seluruh dinding pertahanan batinku seketika bergetar hebat hingga ke akar-akarnya. Sisa hari itu berlalu bagaikan mimpi buruk di siang bolong, di mana bayangan sorot mata Umar yang menenangkan terus saja mengikutiku, hingga aku kembali ke rumah, dan menyeduhkan segelas kopi tubruk kental untuk Harjo, yang baru saja pulang dari kebun singkong. Sore itu suamiku kembali melakukan rutinitas bisunya yang sangat kubenci, menyeruput kopi panas tanpa memandang wajahku sama sekali, lalu bergegas pergi menyingkir ke teras depan, untuk melinting rokok tembakaunya, sambil mendengarkan siaran wayang dari radio tua yang suaranya terdengar pecah-pecah. Melihat kepengecutannya yang terus-menerus melarikan diri dari kenyataan rumah tangga kami yang sudah hancur lebur, kemarahan yang selama ini kutekan dalam-dalam akhirnya mendidih dan tumpah ruah meracuni seluruh isi kepalaku yang sudah penat. Untuk apa aku terus-terusan menjaga kehormatan pernikahan fana ini, jika orang yang seharusnya menjadi pelindungku saja, sudah menganggapku tak lebih dari sekadar pajangan hidup yang hanya bertugas memasak nasi dan mencuci pakaian kotornya setiap hari. Malam akhirnya merayap turun membawa hawa dingin yang perlahan menusuk tulang belulang, diiringi suara jangkrik dan kata dari arah persawahan yang bersahut-sahutan nyaring seperti sedang bersorak menertawakan nasib burukku. Harjo sudah mendengkur sangat pulas di kamarnya dengan pintu tertutup rapat, meninggalkan diriku sendirian yang masih terduduk terjaga di ruang tengah dengan napas memburu dan pikiran liar yang terus saja berlarian ke arah rumah tua beraura magis di ujung desa. Tanpa mau membuang waktu untuk berpikir panjang lagi, aku menyambar selendang batik coklat kesayanganku yang tersampir lunglai di kursi kayu jati, melilitkannya erat-erat untuk menutupi lekuk tubuhku dari gigitan embun malam, lalu melangkah keluar rumah dengan langkah kaki yang terasa sangat ringan. Dan pasti, akal sehatku mungkin sedang berteriak-teriak histeris memperingatkan tentang dosa besar, adat istiadat desa yang ketat, dan rasa malu yang tak tertanggung jika sampai tertangkap basah oleh tetangga. Tetapi rasa sepiku yang sudah terlampau kronis ini telah menelan habis semua pertimbangan waras tersebut. Kakiku terus saja melangkah pasti menembus pekatnya kegelapan malam, menyusuri jalan setapak sunyi yang diapit bayangan hitam pepohonan pisang, menuju satu-satunya tempat di ujung desa, di mana aku berharap bisa kembali merasa hidup dan diakui sebagai seorang perempuan seutuhnya. Angin malam yang berembus meremangkan bulu kuduk sama sekali tidak menyurutkan langkahku ketika bayangan rumah tua bergaya Belanda itu akhirnya menjulang di hadapanku dengan pintu kayu jatinya yang sedikit terbuka, seolah-olah penghuninya memang sudah tahu dan sengaja membiarkannya tak terkunci demi menunggu kedatanganku semenjak matahari terbenam. Ketika aku melangkah ragu masuk ke ruang tamu yang hanya diterangi cahaya temaram dari sebuah lampu teplok beraroma minyak tanah yang tajam, sepasang lengan yang luar biasa kokoh dan memancarkan hawa panas, tiba-tiba saja merengkuh pinggangku dari arah belakang. Dalam kegelapan, menarik tubuhku ke dalam pelukan yang begitu erat, hingga aku bisa merasakan detak jantungnya yang berdentum lambat namun sangat kuat, menembus kain bajuku. Kamu akhirnya benar-benar datang menemuiku di tempat sepi ini, Betty, meninggalkan suamimu yang buta, dan tidak pernah bisa melihat betapa berharganya daging dan darah seorang perempuan di balik pakaianmu itu. Bisik Umar tepat di daun telingaku dengan suara bariton yang berat dan basah, membuat sekujur tubuhku merinding hebat sementara napasnya yang hangat meniup anak rambut di tengkukku.
Aku sudah tidak peduli lagi dengan dosa atau omongan miring orang-orang kampung, Mas. Aku hanya ingin merasa hidup malam ini, karena selama bertahun-tahun aku merasa seperti mayat yang berjalan di rumahku sendiri. Balasku dengan suara serak yang bergetar menahan tangis, membiarkan diriku pasrah seutuhnya ketika tangan-tangannya yang kasar mulai menyusuri setiap jengkal tubuhku dengan keahlian yang terasa sangat tidak wajar dan terlampau sempurna untuk ukuran seorang manusia biasa. Malam itu di atas selembar tikar pandan yang digelar seadanya di atas lantai papan kayu yang dingin merasuk tulang, Umar membawaku ke dalam pusaran gairah liar yang belum pernah sekalipun terlintas dalam bayangan liarku seumur hidup. Memaksaku mengecap rentetan kenikmatan demi kenikmatan hingga tubuhku rasanya mau hancur lebur bersatu dengan peluh yang membanjiri kami berdua. Sentuhannya bukanlah rabaan laki-laki pada umumnya. Jari-jarinya yang panjang seolah memiliki mata gaib yang tahu persis di mana letak simpul-simpul saraf yang paling rahasia, menekan, mengoyak, dan membelai dengan ritme yang membuatku menjerit tertahan berkali-kali, sampai suaraku parau dan kerongkonganku terasa kering. Kami mengulangi pergumulan panas itu berulang kali seolah malam menolak untuk berganti pagi, di mana setiap penyatuan terasa semakin dalam, semakin menenggelamkan, dan anehnya juga semakin menyiksa secara fisik, hingga urat-urat di betisku kejang menahan kepuasan yang meledak-ledak, hingga jauh melampaui batas kewarasan ragawi yang sanggup kutanggung. Namun di tengah puncak kenikmatan yang membutakan mata dan merenggut paksa akal sehat itu, ada semacam hawa dingin tak kasat mata, yang selalu menyusup perlahan dari sudut-sudut ruangan yang gelap gulita, membawa aroma tanah basah galian baru, yang bercampur baur dengan bau busuk bangkai binatang yang tertiup masuk dari celah jendela kusam. Walaupun kelopak mataku terpejam rapat meresapi setiap sentuhan bibir Umar yang membakar pori-pori kulitku, perasaan batinku terus-menerus berteriak panik memperingatkan bahwa kami sama sekali tidak sendirian di dalam kamar pengap itu, bahwa ada rupa-rupa bayangan hitam yang terus mengawasi setiap pergerakan tubuh kami yang saling melilit beringas. Kadang-kadang punggungku bersentuhan dengan sesuatu yang terasa sedingin es dan berlendir di balik bayangan selimut kain jarik yang menutupi kami. Tetapi sebelum aku sempat menjerit ketakutan untuk memastikan benda apa itu, lidah Umar sudah lebih dulu membungkam mulutku dengan ciuman yang begitu rakus dan mencekik, menelan paksa semua ketakutanku kembali ke dalam jurang birahi yang gelap dan menyesatkan pikiran. Ketika suara selawatan tarhim dari pelantang suara langgar bambu di ujung desa mulai sayup-sayup terdengar, membelah kesunyian yang mencekam menjelang fajar, aku buru-buru memungut pakaianku yang berserakan berantakan di lantai dengan tangan yang masih gemetar hebat, mengikat kembali selendang batikku dengan perasaan campur aduk, antara rasa puas yang sangat memabukkan, dan rasa takut yang mendadak mencengkeram ulu hati, tanpa alasan yang jelas. Umar hanya berbaring telentang tanpa suara di atas tikar pandan yang basah oleh keringat, menatap kepergianku dengan senyuman miring yang membuat wajahnya terlihat kaku, tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menahanku, atau sekadar mengucap salam perpisahan, membiarkan diriku setengah berlari keluar dari rumahnya menembus kabut pagi yang sangat tebal menyelimuti hamparan persawahan desa. Langkah kakiku setengah berjinjit hati-hati saat menyelinap masuk kembali ke pekarangan rumahku sendiri melewati pintu dapur belakang, berdoa dalam hati berharap Harjo masih tertidur pulas, seperti orang mati agar aku bisa lekas membersihkan sisa-sisa keringat berbau anyir tanah yang menempel sangat lengket di sekujur tubuhku ini. Namun, saat tanganku baru saja mendorong daun pintu kayu sengon yang engselnya berderit pelan memecah keheningan subuh, penciumanku langsung dihantam keras oleh bau busuk yang luar biasa menyengat, mengingatkanku pada aroma lumpur, selokan mampet yang dicampur dengan darah ayam yang sudah dibiarkan membusuk selama berhari-hari di bawah terik matahari. Mataku membelalak ngeri dengan napas yang seketika tercekat di tenggorokan ketika cahaya remang dari bolam kuning di ruang tengah memperlihatkan jejak-jejak telapak kaki telanjang berukuran sangat besar yang tercetak kotor di atas ubin semen rumahku. Jejak itu terbuat dari gumpalan lumpur hitam pekat yang tampak berlendir, masih basah berair seolah-olah sosok yang membawanya baru saja melangkah di sana beberapa tarikan napas yang lalu, dan sama sekali tidak mirip dengan sisa lumpur sawah kering yang biasa menempel di kaki suamiku. Tubuhku gemetar tak terkendali saat aku melangkah pelan mengikuti arah jejak kaki menjijikkan itu, dengan jantung yang berdegup kencang, seperti mau memecahkan tulang rusuk,
menyadari bahwa langkah-langkah berlumpur itu tidak menuju ke arah kamar mandi, melainkan berjalan lurus menyusuri lorong sempit, dan akhirnya berhenti tepat menembus celah bawah pintu kamarku sendiri. Kakiku mendadak terasa lumpuh dan keringat dingin sebesar-besar biji jagung mulai merembes deras membasahi pelipisku ketika aku menunduk meneliti jejak menjijikkan itu dengan mata kepalaku sendiri. Menemukan sebuah kenyataan ganjil yang membuat seluruh darah di tubuhku seakan membeku seketika. Jejak kaki berlumpur hitam yang berbau seperti kematian itu semuanya mengarah tajam berjalan masuk ke dalam bilik kamarku tempat suamiku sedang tertidur. Dan tidak peduli seberapa liar mataku mencari ke seluruh penjuru lantai rumah, sama sekali tidak ada satupun jejak kaki yang mengarah keluar meninggalkan ruangan tersebut. Aku langsung menjatuhkan diri ke lantai yang sedingin es dan menggosok ubin semen itu sekuat tenaga menggunakan kain lap basah serta sabun colek hingga telapak tanganku terasa perih melepuh. Berusaha setengah mati menghapus jejak kaki berbau busuk bangkai itu sebelum Harjo terbangun dari ranjangnya dan menanyakan hal-hal yang tidak akan pernah bisa kujawab. Sisa pagi itu kulalui dengan debar jantung yang tak kunjung mereda dan keringat dingin yang terus membasahi tengkuk. Seolah-olah ada sepasang mata gaib tak kasat mata yang terus mengintaiku dari sudut-sudut gelap atap rumah, menunggu saat yang tepat untuk menerkamku hidup-hidup. Di sisi lain desa, matahari pagi mulai berusaha menembus kabut tebal berwarna kelabu pekat yang secara tak wajar menyelimuti seluruh penjuru kampung kami sejak subuh tadi. Namun hawa dingin yang menusuk tulang peninggalan malam hari sama sekali tidak mau menyingkir pergi dari sela-sela pepohonan bambu. Rina, tetangga sebelah rumah sekaligus sahabat dekat yang biasanya menjadi tempatku berbagi keluh kesah saat memetik sayur di kebun belakang, perlahan-lahan mulai menyadari ada sesuatu yang sangat ganjil pada diriku belakangan ini saat kami bertemu di pinggir jalan desa. Meskipun mataku jelas-jelas berkantung hitam karena kurang tidur setiap malam, kulitku justru memancarkan rona kemerahan yang begitu segar, wajahku terlihat jauh lebih muda dan berseri-seri, dan ada semacam daya pikat misterius yang membuat pandangan mata laki-laki yang berpapasan selalu tertuju padaku, tanpa bisa mereka kendalikan. Perubahan fisikku yang begitu mendadak dan tak wajar itu sama sekali tidak luput dari tatapan Rina yang diam-diam menyimpan bara rasa iri di dalam hatinya, apalagi dia tahu betul dari curhatanku sebelumnya tentang betapa menderitanya hidupku menghadapi suami yang tidak bisa apa-apa di atas ranjang. Kamu ini sebenarnya habis pasang susuk di orang pintar daerah mana sih, Bet? Kok sekarang kulitmu bisa sehalus dan sesegar perawan yang baru mau menikah lagi saja? Tanya Rina pada suatu pagi saat kami berpapasan di depan warung sayur Yuina. Menatapku dengan mata memicing penuh selidik yang seketika membuat bulu kuduku meremang ketakutan. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyuman kaku yang dipaksakan dan beralasan bahwa aku sedang rajin meminum jamu kunyit asam buatan sendiri. Padahal jauh di lubuk hatinya Rina sama sekali tidak percaya dengan kebohonganku, dan mulai kasak kusuk mencari tahu kemana sebenarnya langkah kakiku pergi setiap kali jarum jam melewati tengah malam. Dari desas-desus liar yang ditiupkan angin malam dari mulut ke mulut, Rina akhirnya mendengar tentang Umar, dan bukannya merasa takut atau curiga, sahabatku itu justru diam-diam memendam niat kotor di dalam kepalanya untuk membuktikan sendiri kehebatan laki-laki pendatang tersebut yang katanya sanggup memuaskan dahaga perempuan manapun. Namun, kecantikan semu memabukkan yang kudapatkan dari malam-malam penuh dosa di rumah tua itu ternyata harus dibayar sangat mahal oleh seluruh penduduk desa yang sama sekali tidak mengerti apa-apa tentang perbuatanku. Sehari setelah jejak lumpur hitam yang menjijikan itu muncul di dalam bilik kamarku, kekacauan yang melanggar batas akal sehat mulai menyerang kampung kami satu persatu, seperti bala malapetaka yang disebarkan diam-diam oleh embun malam. Kengerian itu dimulai dari kandang ternak milik Wak Kaji di ujung gang beringin yang mendadak geger karena 5 ekor kambing jantannya yang sehat bugar ditemukan kaku tak bernyawa pada saat adzan subuh berkumandang, di mana hal yang paling membuat warga bergidik ngeri adalah tidak ditemukannya luka sayatan atau darah sedikit pun di tubuh hewan-hewan malang tersebut. Mata kambing-kambing itu justru membelalak sangat lebar hingga menonjol keluar dan hanya menyisakan bagian putihnya saja, seolah-olah nyawa mereka direnggut paksa oleh rasa takut yang luar biasa setelah melihat sesuatu yang sangat mengerikan melintas di dalam kegelapan malam.
Kejadian nahas yang tak masuk akal itu segera disusul oleh malapetaka kedua, yang membuat seluruh ibu-ibu menjerit histeris ketakutan saat hendak mencuci pakaian dan mengambil air wudhu di sumur umum desa dekat balai pertemuan. Air tanah yang biasanya sangat bening dan menyegarkan tenggorokan itu, tiba-tiba saja berubah warna menjadi merah kecoklatan yang sangat pekat, mengeluarkan bau anyir darah menyengat, yang mengingatkan orang-orang pada air cucian jeroan hewan kurban, yang sudah dibiarkan membusuk selama berhari-hari di bawah terik matahari. Ketakutan demi ketakutan yang merayap tanpa suara di antara dinding-dinding bambu rumah warga itu, akhirnya mencapai puncaknya ketika Bu Sopiah, perempuan paruh baya yang biasanya paling lantang membicarakan aib tetangga dari teras rumahnya, tiba-tiba berlari keluar ke jalanan desa tanpa memakai alas kaki sambil menangis meraung-raung menggedor pintu rumah Pak RT saat matahari baru saja sepenggalah naik. Wajah perempuan yang kulitnya sudah keriput itu terlihat sepucat mayat yang baru dimandikan. Napasnya terengah-engah putus asa seperti orang yang baru saja lolos dari cengkeraman maut di dasar sungai. Dan lehernya yang kurus mempertontonkan bekas ruam merah kehitaman berbentuk jejak 5 jari tangan berukuran sangat besar yang menancap kuat. Orang-orang kampung yang tadinya sedang berkerumun panik meributkan urusan air sumur yang berdarah, itu segera berlarian mengerubungi Bu Sopiah, mencoba menenangkannya dengan memberikan segelas air putih hangat, sambil berkomat-kamit membacakan ayat-ayat suci seingat mereka, demi mengusir hawa jahat yang menempel. "Tolong selamatkan saya, Pak RT. Semalam ada perempuan tua gila mengerikan yang tiba-tiba muncul masuk ke kamar saya dan mencekik leher ini, sampai saya tidak bisa bernapas sama sekali." Teriak Bu Sopiah dengan suara parau yang diselingi isak tangis ketakutan, yang menggetarkan dada, membuat puluhan kerumunan warga seketika terdiam saling pandang dengan wajah tegang. Perempuan tua itu memakai pakaian mirip kain kafan putih yang sudah sangat lusuh dan penuh bercak tanah liat basah. Wajahnya hancur tertutup rambut putih yang gimbal kotor penuh belatung, dan mulutnya terus-menerus meniupkan bau napas busuk yang persis seperti bau tanah makam yang baru digali ke depan hidung saya. Mendengar pengakuan gemetar dari mulut Bu Sopiah, yang disaksikan langsung oleh puluhan pasang mata di halaman balai desa itu, 3 orang perempuan lain yang berasal dari ujung kampung yang berbeda, tiba-tiba saja ikut jatuh terduduk lemas di atas tanah berdebu. Wajah mereka seketika ikut memucat pasi, seakan darah mereka disedot, habis membayangkan teror yang sama persis. Tanpa disangka-sangka oleh siapapun, ketiga perempuan itu secara bergantian mulai menangis histeris dan membenarkan ucapan Bu Sopiah dengan bibir bergetar hebat. Menceritakan di hadapan semua orang bahwa mereka juga didatangi oleh sosok hantu perempuan tua berkain putih lusuh yang berbau tanah makam itu di dalam mimpi buruk yang terasa terlampau nyata pada malam yang sama. Aku yang berdiri mematung kaku di barisan paling belakang kerumunan hanya bisa memeluk tubuhku sendiri yang mendadak menggigil kedinginan di bawah panasnya terik matahari siang, menyadari dengan rasa bersalah yang mencekik rongga dada bahwa rahasia kelam penuh dosa yang kulakukan di atas ranjang rumah Umar telah mengundang malapetaka besar yang kini perlahan-lahan mulai menuntut nyawa orang-orang di sekelilingku. Langkah kakiku terseret gontai meninggalkan kerumunan warga di halaman balai desa. Dengan dada yang terasa sesak, seolah-olah ada sebongkah batu kali berukuran raksasa yang menimpa paru-paruku, membawa pulang kepingan rasa bersalah yang kini menjelma menjadi bayang-bayang kelam yang merayap di setiap sudut pandanganku. Langit siang, yang seharusnya benderang memancarkan terik matahari, kini berubah menjadi selimut kelabu yang memancarkan pendar cahaya pucat, layaknya wajah orang mati, menciptakan suasana muram yang seakan-akan turut berduka, menyambut langkah gemetarku saat aku mendorong pelan pintu kayu rumah peninggalan mertuaku yang mendadak terasa sedingin pintu gerbang pemakaman. Udara di dalam ruangan itu terasa sangat kental, pengap, dan berbau seperti perpaduan antara asap kemenyan yang sudah lama padam dan kelembapan kayu lapuk yang dimakan rayap, membuatku kesulitan meraup udara saat mataku berusaha menyesuaikan diri dengan keremangan ruang tengah, yang jendelanya sengaja ditutup rapat-rapat dari dalam. Di sudut ruangan paling gelap yang luput dari jangkauan cahaya temaram matahari di luar,
Kulihat sosok suamiku, duduk meringkuk di atas lantai beralaskan tikar pandan yang sudah robek pinggirannya, memeluk kedua lututnya sendiri, dengan postur tubuh melengkung yang menyedihkan layaknya seorang pesakitan, yang sedang menunggu giliran hukuman pancung. Matanya yang cekung dan dilingkari bayangan hitam pekat itu menatap kosong tak berkedip ke arah lantai semen tepat di depan pintu kamarku, menembus sisa-sisa bercak noda kehitaman, berbentuk telapak kaki yang anehnya kembali muncul ke permukaan lantai. Meskipun tadi pagi sudah kugosok habis-habisan menggunakan sabun dan kain basah, hingga telapak tanganku melepuh. Jantungku seketika berhenti berdetak dan darah di nadiku seakan membeku menjadi es saat aku menyadari bahwa Harjo sama sekali tidak terkejut melihat noda menjijikan berbau amis tanah tersebut, seolah-olah ia sudah menghabiskan waktu berjam-jam duduk dalam kegelapan. Yang membisukan itu hanya untuk meratapi sisa jejak yang ditinggalkan oleh dosa-dosa malamku. Aku berdiri mematung di ambang pintu dengan lutut yang bergetar hebat siap untuk ambruk kapan saja. Menunggu dengan napas tertahan, datangnya tamparan keras atau setidaknya makian kasar dari mulut seorang suami yang harga dirinya telah diinjak-injak hingga hancur lebur oleh perselingkuhan kotor istrinya sendiri. Namun, alih-alih meledak dalam amarah yang membakar seperti layaknya laki-laki yang dikhianati, Harjo justru perlahan-lahan menengadahkan wajahnya yang sepucat kain kafan ke arahku, memperlihatkan sepasang mata yang sudah kering kerontang oleh penderitaan batin yang terlampau dalam, di mana sebulir air mata penyesalan perlahan menitik jatuh melewati pipinya yang cekung dan kasar. Aku sudah mencium bau tanah kuburan basah yang menempel di ujung rambutmu. Sejak malam pertama kau pulang menyelinap membawa dosa mematikan itu ke dalam rumah kita, istriku. Namun bibirku terkunci rapat oleh ketakutan yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa cemburu buta seorang laki-laki lumpuh. Ucap Harjo, dengan suara yang luar biasa, pelan, serak, dan mengalun penuh nada. Keputusasaan yang menggetarkan dinding-dinding sanubariku. Terdengar bagaikan rintihan melankolis dari nyanyian orang-orang yang sudah tak lagi memiliki harapan hidup di dunia fana ini. Kau sudah tahu semuanya sejak awal, Mas. Tapi kenapa kau diam saja membiarkan aku menjadi perempuan murahan yang hina di belakangmu? Bisiku tersendat-sendat dengan air mata yang akhirnya jebol menganak sungai, membasahi kerudungku. Tak sanggup lagi menanggung tatapan matanya yang penuh belas kasihan, namun sekaligus memancarkan kengerian yang tak bisa kujelaskan dengan kata-kata. Harjo tertawa pelan, sebuah tawa sumbang yang kering dan terdengar sangat gila di tengah keheningan ruangan yang mencekam, sebelum ia kembali mengarahkan telunjuknya yang kurus gemetar ke arah bercak lumpur hitam, yang seakan-akan bernapas mengeluarkan hawa kematian di atas ubin semen itu. Laki-laki yang selama ini kuanggap sebagai pengecut tak berguna, itu mulai meracau dengan susunan kalimat puitis yang menyayat hati, membongkar sebuah rahasia turun-temurun dari para tetua desa, yang selama puluhan tahun telah dikubur dalam-dalam di bawah sumpah berdarah dan ketakutan malam. Ia menceritakan dengan suara bergetar bahwa Umar yang selama ini membuai tubuhku di atas ranjang setiap malam, sama sekali bukanlah manusia yang terbuat dari tulang dan daging, yang dialiri darah hangat, melainkan perwujudan dari amarah gaib dan dendam kesumat yang bangkit kembali dari masa lalu yang sangat kelam. Puluhan tahun yang lalu, jauh sebelum kita berdua dilahirkan untuk mencicipi udara dunia, Umar dan seluruh anggota keluarganya telah dibantai dengan sangat keji dalam sebuah ritual pesugihan kotor demi mencari kekayaan dan kejayaan desa, menjadikannya arwah pendendam yang terus gentayangan mencari wadah untuk membalaskan penderitaan ibunya yang dibunuh secara tidak wajar. Kau pikir kejantananku ini mati karena aku tak lagi memiliki gairah melihat tubuhmu yang jelita, atau karena aku sengaja ingin menyiksamu dalam pernikahan yang dingin tanpa kehangatan ragawi sedikit pun? Lanjut Harjo, sambil merangkak pelan mendekat ke arahku, meraih jemari tanganku yang sedingin es dan menggenggamnya dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki seolah sedang memegang barang pecah belah yang sangat rapuh. Matinya bagian tubuhku itu adalah sebuah penolak bala, sebuah pagar gaib warisan leluhurku yang bekerja di luar kendali akal sehat manusia, sengaja membuatku tak berdaya, agar garis darah kita tidak pernah bisa melahirkan apapun yang kelak akan dituntut oleh dendam lama tersebut.
Duniaku terasa berputar hebat, seakan-akan pijakan bumi di bawah kakiku tiba-tiba saja runtuh menjorok ke dalam jurang kegelapan yang tak memiliki dasar. Pengakuan gila suamiku itu terus bergema memantul-mantul di dalam batok kepalaku yang terasa mau pecah, menyadarkanku pada kenyataan paling mengerikan bahwa perselingkuhanku bukanlah sekadar pengkhianatan pernikahan biasa yang bisa diselesaikan dengan kata maaf atau perceraian. Keinginan liarku yang tak tertahankan untuk mencari kenikmatan ragawi di luar ikatan suci telah menghancurkan pagar penolak bala gaib yang selama ini susah payah dibangun oleh ketidakberdayaan Harjo, membuka kembali pintu gerbang gaib yang seharusnya tetap tertutup rapat. Dan kini, atas nama kenikmatan semu yang kucari di tengah malam buta, nyawaku dan seluruh ketentraman warga desa ini telah resmi tergadai sebagai bayaran yang sah bagi sang dendam di masa lalu. Mendengar penuturan suamiku yang benar-benar berada di luar jangkauan akal sehat itu, rasa panik yang tak tertahankan langsung mengambil alih kendali tubuhku sepenuhnya, memaksaku merangkak menjauh dari Harjo dan berlari kesetanan mengelilingi seluruh penjuru rumah. Tanganku yang gemetar luar biasa segera mengunci rapat-rapat setiap daun pintu, memasang palang kayu jati yang sangat tebal di balik semua jendela yang biasanya kubiarkan terbuka setiap malam, dan menaburkan segenggam penuh garam kasar bercampur merica di setiap ambang pintu, sesuai dengan petuah lisan orang-orang tua zaman dulu untuk menangkal teluh dan kiriman hawa gaib. Air mata terus mengalir deras membasahi kedua pipiku yang terasa kebas, sementara mulutku tak henti-hentinya merapalkan bait-bait selawatan dan doa-doa pendek dengan suara bergetar tak karuan, berharap sisa-sisa perlindungan dari Yang Maha Kuasa masih sudi menaungi rumah reyot ini meskipun penghuni di dalamnya sudah bergelimang dosa yang sangat kotor. Setelah memastikan tak ada satupun lubang seukuran jari kelingking yang tersisa untuk dimasuki embun atau angin malam yang menusuk tulang, aku menyeret langkah kakiku yang tiba-tiba terasa tak bertulang kembali ke dalam kamar tidur, mengunci pintunya rapat-rapat dari dalam, dan merosot jatuh ke lantai semen sambil memeluk kedua lututku erat-erat. Aku baru saja ingin menarik napas panjang untuk sedikit menenangkan degup jantung yang seakan mau merobek tulang rusuk ini, ketika hidungku tiba-tiba kembali menangkap aroma tanah galian basah yang bercampur aduk dengan bau busuk bangkai yang perlahan-lahan merayap di udara kamar yang pengap. Bulu kuduku meremang hebat, menegang kaku sekeras batu kali, dan dengan sisa keberanian yang nyaris tak tersisa setetes pun, aku memutar kepalaku secara perlahan ke arah ranjang kapuk berseprai kusam tepat di belakangku. Tidak, ini tidak mungkin terjadi, tolong pergi dari sini dan jangan pernah ganggu rumah tanggaku lagi. Jeritku dengan suara parau yang tertahan di pangkal tenggorokan, merasakan hawa dingin yang membekukan aliran darah menyapu seluruh ruangan. Di sanalah dia duduk mematung, Umar, laki-laki yang selama ini kupikir hanyalah manusia pendatang biasa pemuas hasratku, kini bertengger dengan sangat tenang di atas kasurku, tanpa pernah membuka pintu kayu atau membobol jendela sedikit pun. Namun, wajah yang menatap lurus ke arahku malam ini sama sekali bukan wajah laki-laki tampan yang pernah membuai malam-malamku, melainkan sebuah raut wajah pucat pasih, dengan senyuman yang terlampau lebar hingga nyaris merobek ujung-ujung bibirnya, memperlihatkan deretan gigi gelap berlendir yang sama sekali tak mencerminkan bentuk manusiawi. Sorot matanya kosong melompong seperti dasar sumur kering yang tak memiliki ujung, memancarkan hawa purba yang seketika meruntuhkan semua keyakinanku tentang batas-batas dunia nyata, menyadarkanku dengan amat kejam bahwa palang kayu setebal apapun di dunia ini tak akan pernah bisa menahan sesuatu yang tidak terikat oleh hukum kehidupan fana yang biasa kita jalani. Pada saat yang hampir bersamaan di ujung desa yang diselimuti kabut tebal, Pak RT Bima yang kepalanya sudah berdenyut nyeri, melihat warganya menghilang tanpa jejak satu persatu, memutuskan untuk turun tangan mencari jalan keluar secara nyata, berjalan menyusuri jalan setapak berbekal sebuah senter usang dan sebilah parang tajam kesayangannya. Laki-laki paruh baya yang selama ini selalu mengedepankan pikiran sehat dan menolak mentah-mentah segala macam tahayul murahan yang beredar di pos ronda ini merasa sangat yakin bahwa semua kekacauan, penculikan warga, dan teror bualan tentang hantu perempuan tua itu didalangi oleh si pendatang baru bernama Umar demi tujuan jahat yang disembunyikan. Bima melangkah tegap dengan dada membusung menantang dinginnya malam, membelah kabut kelabu yang sangat tebal
kapal mengarah ke rumpun bambu kuning tempat rumah tua bergaya Belanda yang selalu menjadi buah bibir warga itu berdiri tegak. Namun begitu sorot lampu senternya menembus pekatnya malam dan menyapu lahan sepi di balik pepohonan bambu yang berderit-derit mistis ditiup angin, pikiran waras Bima mendadak menabrak tembok kenyataan yang sungguh ganjil dan tak akan pernah bisa diterima oleh jalan pikiran orang waras manapun. Tidak ada rumah besar berpintu jati yang berdiri di sana, apalagi cahaya lampu teplok kemerahan yang menyala dari balik jendela kaca, seperti yang diceritakan oleh mulut ke mulut. Di hadapan Bima, hanya terhampar puing-puing hitam hangus sisa kebakaran puluhan tahun silam, yang sudah tertutup rapat oleh semak belukar berduri, dan akar beringin liar yang melilit kemana-mana, membuktikan dengan sangat gamblang bahwa tempat yang disebut sebagai sarang dosa itu tak pernah lagi dihuni oleh manusia bernapas sejak Bima masih kanak-kanak. Tangannya yang memegang gagang senter mulai gemetar hebat tak terkendali. Keringat dingin sebesar-besar biji jagung membasahi keningnya. Seiring pikirannya yang terus berusaha keras mencari alasan masuk akal atas apa yang tersaji di depan mata kepalanya sendiri. Namun penolakan akalnya itu segera dipatahkan oleh pemandangan luar biasa mengerikan yang mendadak muncul dari balik bayangan puing-puing kayu gosong tersebut. Dari bawah permukaan tanah yang tadinya kering kerontang dan berdebu, perlahan-lahan merembes keluar genangan lumpur hitam pekat berbau amis yang meluap cepat bagaikan mulut raksasa gaib tak kasat mata yang terbuka, lebar menganga menyambut mangsanya ke kedalaman bumi. Di dalam lautan lumpur yang bergejolak ganas layaknya air mendidih itulah, mata Bima terbelalak ngeri melihat wajah-wajah tetangganya, yang dikabarkan hilang beberapa hari ini, muncul timbul tenggelam meronta-ronta menahan rasa sakit, tanpa bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Tangan-tangan pucat pasih yang kaku menggapai-gapai udara malam dengan raut wajah putus asa yang menyayat hati nurani. Sebelum akhirnya genangan lumpur hitam yang seakan memiliki nyawa itu menggulung tubuh mereka erat-erat, menarik orang-orang malang itu pelan-pelan ke dasar bumi yang gelap gulita. Gusti Pangeran, ini bukan lagi urusan manusia, ini murka alam gaib yang tak akan pernah bisa dilawan dengan doa biasa. Jerit Bima dengan suara melengking yang tercekat ketakutan, melemparkan senter dan parangnya begitu saja ke atas tanah basah, lalu berlari tunggang langgang tanpa arah menembus kabut pekat. Malam itu, di tengah jeritan keputusasaan yang tertahan menyumbat tenggorokan, sisa-sisa kewarasan sang ketua RT hancur berkeping-keping ditelan ketidakberdayaan yang tiada tara, menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan desa tempatnya dilahirkan dan dibesarkan ini rupanya tak lebih dari sekadar mainan rapuh di atas telapak tangan gaib masa lalu yang kini bangkit menuntut nyawa demi nyawa dengan cara yang selamanya tak akan mampu dipahami oleh manusia. Langkah kaki Bima yang terhuyung-huyung dan napasnya yang memburu liar akhirnya terhenti saat ia menabrak pintu kayu jati berukir di pendopo rumah Pak Warmun, satu-satunya rumah paling megah di desa yang gentengnya tak pernah bocor meski hujan badai turun berhari-hari. Tanpa mempedulikan sopan santun lagi, laki-laki paruh baya itu menerobos masuk dengan tubuh gemetar bersimbah keringat dingin. Mendapati sang kepala desa yang biasanya selalu tampil berwibawa kini, duduk memucat di atas tikar pandan bersama Mbah Ranti, perempuan tua renta berkebaya pudar, yang mulutnya tak henti-hentinya mengunyah sirih dengan tatapan mata nanar. Bau kemenyan murahan yang dibakar sembarangan di pojok ruangan berbaur dengan aroma pesing ketakutan yang menguar dari sarung sutra Pak Warmun, menguliti habis-habisan segala topeng kehormatan dan kedudukan yang selama ini selalu diagung-agungkan oleh warga kampung di depan wajahnya. Bima jatuh berlutut di hadapan dua sesepuh desa itu, sambil menangis terseduh-seduh seperti anak kecil, meracau tentang lautan lumpur hitam berbau anyir yang menelan tetangga-tetangganya di atas tanah bekas kebakaran rumpun bambu kuning. Mendengar laporan putus asa dari ketua RT-nya itu, rahang Pak Warmun ternganga kaku dan wajah keriputnya berubah menjadi warna kelabu seperti abu tungku dapur, sementara Mbah Ranti justru tertawa pelan memamerkan gigi-giginya yang kemerahan akibat cairan sirih, sebuah tawa sumbang yang terdengar sangat kejam dan menyimpan ribuan rahasia kotor di bawah tanah desa yang kita injak setiap hari.
Kalian pikir kemakmuran panen padi yang melimpah ruah dan mata air sumur yang tak pernah kering selama berpuluh-puluh tahun di kampung ini turun begitu saja dari langit sebagai berkah doa keselamatan pada malam Jumat? Cibir Mbah Ranti dengan suara seraknya yang mengiris keheningan malam, meludah pelan ke dalam tempolong kuningan di sisinya. Tanah ini meminta makan daging manusia dan minum darah segar untuk bisa subur. Dan sekarang, yang punya darah itu datang untuk menagih utang nyawanya kembali kepada kita semua. Tutup mulutmu yang bau tanah itu, Ranti tua. Jangan biarkan penderitaan kita bertambah parah pada malam jahanam ini. Sentak Pak Warmun dengan sisa-sisa tenaga dan harga dirinya yang sudah tercabik-cabik oleh rasa takut yang luar biasa. Namun rahasia keji yang selama 30 tahun lebih dikubur rapat-rapat di bawah lantai balai desa, itu akhirnya membusuk dan meledak keluar juga malam ini. Menelanjangi masa lalu mereka berdua yang penuh dengan noda darah merah pekat. Jauh di masa muda mereka, ketika tanah desa ini masih sangat tandus hingga membuat orang-orang harus makan gaplek singkong kering bercampur serbuk kayu untuk bertahan hidup, Pak Warmun yang saat itu berambisi besar, menjadi pemimpin kampung bersekongkol dengan Ranti muda yang sangat tergila-gila pada ilmu pengasihan dan penakluk birahi paling sakti di jagat tanah Jawa. Mereka berdua bersepakat mencari tumbal nyawa manusia, dan pilihan paling mudah saat itu jatuh pada keluarga Melarat Umar, para pendatang miskin yang tinggal menyendiri di ujung desa. Dan tak akan pernah ada sanak saudara yang mencari kalaupun mereka tiba-tiba lenyap di telan bumi. Malam itu adalah malam yang jauh lebih pekat dan mematikan dari malam ini, di mana warga desa yang sudah dihasut oleh fitnah kotor Pak Warmun mengepung rumah kayu keluarga Umar dengan membawa parang panjang, obor menyala, dan potongan bambu runcing yang haus akan nyawa. Atas nama mencari kejayaan palsu, mereka membantai ayah Umar tanpa ampun di halaman rumahnya sendiri, mencacah tubuh laki-laki lugu itu hingga bersimbah darah. Sementara Ranti muda merapal mantra laknat di bawah pohon beringin untuk menyerap hawa kematiannya. Namun, perbuatan hitam itu berubah menjadi malapetaka berdarah ketika Ibu Umar yang saat itu sedang memakai mukena putih, lusuh berlumuran lumpur berusaha keras melawan dengan sisa tenaganya untuk melindungi anak laki-lakinya satu-satunya. Perempuan malang itu akhirnya tewas dicekik dan dilempar hidup-hidup ke dalam sumur tua di belakang rumah, meninggalkan sumpah serapah penuh amarah yang menembus langit malam, tepat sebelum para warga yang kesetanan membakar habis rumah itu bersama tubuh Umar, yang masih bernapas kesakitan di dalamnya. Pak Warmun menundukkan kepalanya dalam-dalam menyembunyikan wajah pengecutnya dari tatapan jijik Bima. Air matanya menetes jatuh ke atas serat-serat tikar pandan, menyadari bahwa dosa masa lalunya kini telah menjadi belati tajam yang siap menggorok leher seluruh warga desa tanpa pandang bulu. Selama ini, orang-orang di kampung percaya bahwa mereka adalah tetangga yang taat beragama dan berbudaya luhur, saling bertegur sapa di jalan dan rajin bergotong royong. Padahal di bawah ubin semen masjid dan jalanan aspal yang mereka banggakan itu, tertanam sejarah pembantaian manusia yang paling menjijikkan. Kenyataan paling brutal yang membuat sekujur tubuh Bima gemetar tak keruan saat itu adalah terkuaknya alasan. Sebenarnya mengapa arwah dendam Umar tiba-tiba saja memilih Betty sebagai pelampiasan nafsu malamnya, bukan perempuan-perempuan lajang atau janda kembang lain di desa ini. Umar sama sekali tidak datang kembali dari pusarannya hanya sekadar untuk memuaskan dahaga birahi rendahan laki-laki, melainkan demi menanamkan benih dendam gaib ke dalam rahim seorang perempuan yang putus asa dan kehausan kasih sayang. Sebuah tubuh bernapas yang siap menjadi wadah pembuahan. Laki-laki dari masa lalu itu mengincar rahim Betty untuk dijadikan jalan penghubung menuju alam kematian yang akan terbuka lebar saat benih dendam itu perlahan-lahan tumbuh berakar di dalam perutnya, membesar, dan menyerap saripati kehidupan desa ini sedikit demi sedikit, hingga kelak melahirkan sebuah kehancuran besar yang akan menyapu bersih seluruh garis keturunan para pembunuh keluarganya dari muka bumi selamanya. Udara malam di dalam pendopo rumah kepala desa itu mendadak turun drastis menembus pori-pori kulit, membawa hawa dingin yang jauh lebih pekat dan mematikan dibandingkan sekadar angin malam biasa. Tepat ketika rahasia kelam itu selesai dimuntahkan dari bibir,
Bergetar Pak Warmun, pintu jati berukir di hadapan mereka tiba-tiba terpelanting terbuka dengan sangat keras, seolah-olah ditendang oleh ribuan kaki gaib yang tak kasat mata. Kabut hitam pekat yang berbau seperti tanah kuburan basah langsung merangsek masuk memenuhi ruangan, menggulung cahaya lampu minyak hingga padam seketika. Di tengah kegelapan yang meremangkan bulu kuduk itu, Mbah Ranti tiba-tiba membelalakan matanya yang keriput. Tangannya yang kurus kering mencengkeram lehernya sendiri dengan sangat kuat seakan sedang berusaha melepaskan cekikan tangan raksasa. Perempuan tua yang syarat akan dosa masa lalu itu kejang-kejang hebat di atas tikar pandan. Mulutnya terbuka lebar. Namun bukan suara jeritan yang keluar, melainkan semburan lumpur hitam kental berbau anyir darah yang terus-menerus membanjiri tenggorokannya, hingga ia akhirnya tewas terkapar, dengan mata melotot menatap atap rumah. Membayar lunas semua utang kejahatan yang pernah ia tanam puluhan tahun silam. Melihat kematian tragis yang berlangsung hanya dalam hitungan detik di depan mata kepalanya sendiri, Bima tahu betul bahwa waktu yang tersisa bagi seluruh warga desa ini sudah berdetak menuju detik-detik terakhir. Jam dinding tua di rumah Pak Warmun menunjuk ke arah angka 4:15 pagi, menyisakan waktu yang sangat sempit sebelum suara tarhim subuh berkumandang dari langgar desa. Kabut hitam pembawa maut itu perlahan-lahan mulai merayap keluar dari halaman pendopo, menjalar bagaikan ular raksasa yang siap menelan rumah-rumah warga, beserta seluruh penghuninya yang sedang tertidur lelap tanpa dosa. Di saat yang bersamaan, di dalam kamar tidur yang terasa sejuk namun mencekam, sosok Umar yang duduk di tepi ranjang perlahan-lahan memudar di telan bayangan sudut ruangan, meninggalkan Betty yang masih bersimbah air mata dan gemetar hebat dalam pelukan suaminya. Harjo, laki-laki yang selama bertahun-tahun selalu membuang muka dan lari dari kenyataan rumah tangga mereka, kini menggenggam kedua telapak tangan istrinya dengan sangat erat, memancarkan sorot mata penuh penyesalan yang baru kali ini terlihat begitu jujur dan tulus. Kita harus pergi dari kampung ini sekarang juga, Bet. Sejauh mungkin menembus kabut itu sebelum waktu subuh tiba, ucap Harjo dengan suara parau yang bergetar menahan tangis, mengusap peluh di kening istrinya dengan kasih sayang yang sudah sangat lama hilang. Aku tidak peduli lagi dengan dosa masa lalu desa ini atau aib rumah tangga kita. Aku hanya ingin menyelamatkan nyawamu, karena aku sadar akulah yang selama ini mendorongmu ke dalam pelukan maut itu. Betty menatap wajah suaminya lekat-lekat, merasakan kehangatan dari genggaman tangan Harjo yang merambat masuk ke dalam hatinya yang selama ini membeku kedinginan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam kehampaan, Betty merasa diakui, dicintai, dan dilindungi oleh laki-laki yang sudah mengikat janji suci dengannya di hadapan penghulu. Namun pada saat yang sama, Betty juga merasakan ada hawa dingin yang berdenyut pelan di dalam rahimnya. Sebuah pengingat yang sangat kejam bahwa benih dendam masa lalu itu sudah bersarang di dalam tubuhnya. Ia sadar sepenuhnya, pelarian hanya akan memindahkan malapetaka ini ke tempat lain, dan jika ia nekat pergi malam ini, maka seluruh anak-anak tak berdosa, dan tetangga yang baik hati di desa ini akan habis ditelan lautan lumpur hitam sebagai gantinya. Pelarian tidak akan pernah bisa menghapus dosa yang sudah telanjur kita tanam, dan kita pupuk dengan kebohongan, Mas. Jawab Betty dengan senyuman yang luar biasa tenang namun mengiris hati, perlahan-lahan melepaskan genggaman tangan suaminya. Rahimku ini sudah telanjur menjadi jalan pembuka bagi dendam mereka. Kalau aku memilih lari bersamamu sekarang, nyawa seluruh orang di desa ini yang akan jadi ganti bayarannya. Dan aku tidak mau sisa hidup kita dihantui oleh penyesalan yang jauh lebih besar dari ini. Waktu terus berpacu tanpa ampun menuju fajar menyingsing. Betty bangkit berdiri merapikan pakaiannya, menatap wajah suaminya untuk yang terakhir kali dengan pandangan penuh pemaafan. Laki-laki itu menangis sejadi-jadinya memohon agar istrinya tidak pergi, namun langkah Betty sudah bulat. Ini adalah jalan penebusan dosa yang harus ia tempuh sendirian untuk membersihkan noda perselingkuhannya. Sekaligus satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa cinta kasih dan pengorbanan suci akan selalu bisa mengalahkan hawa nafsu dan dendam masa lalu sekelam apapun itu. Dengan langkah kaki yang mantap tanpa keraguan sedikit pun,
Betty berjalan keluar rumah menembus kabut hitam yang sangat dingin, membelah kesunyian jalanan desa yang mencekam menuju reruntuhan bekas kebakaran di balik rumpun bambu kuning. Tepat ketika ujung kakinya menyentuh genangan lumpur hitam yang bergolak panas menunggu kedatangannya, suara azan subuh yang sangat merdu dan menenangkan hati akhirnya berkumandang memecah keheningan dari pelantang suara langgar bambu, mengalun membawa cahaya kedamaian yang perlahan-lahan mengusir kegelapan. Betty menutup kedua matanya dengan senyum ikhlas, membiarkan tubuhnya perlahan-lahan tenggelam di telan bayangan puing-puing rumah tua itu, membawa pergi seluruh dendam dan malapetaka gaib bersamanya hingga lenyap tanpa sisa. Seiring hilangnya sosok Betty di telan bumi, kabut hitam kelabu itu seketika terangkat naik dan menguap raib disapu cahaya mentari pagi yang hangat berwarna keemasan. Desa terpencil itu akhirnya terbebas dari malapetaka besar. Warga yang sempat menghilang ditemukan tertidur pulas di batas desa tanpa luka sedikit pun, dan kehidupan perlahan-lahan kembali berjalan normal dengan penuh rasa syukur. Harjo memang harus melanjutkan hidupnya sendirian dalam kebisuan, dengan kenangan jejak kaki berlumpur yang sesekali masih mampir di dalam bunga tidurnya. Namun jejak di alam mimpi itu kini tidak lagi membawa teror yang menakutkan, melainkan menjadi sebuah peringatan berharga yang selalu mengingatkan Harjo dan seluruh warga desa pada sebuah nilai moral yang sangat mendalam, bahwa sebuah ikatan pernikahan itu ibarat tanaman rapuh yang harus selalu disiram dengan kejujuran dan disinari oleh keterbukaan hati antara suami dan istri. Masalah seberat apapun di dalam rumah tangga harus dihadapi bersama-sama, karena ketika seseorang memilih lari dari tanggung jawab dan membiarkan pasangannya mencari pelarian di tempat yang salah, maka harga yang harus dibayar selalu jauh lebih mahal daripada menelan ego sendiri. Pengorbanan tulus Betty pada subuh itu telah menyelamatkan nyawa banyak orang, meninggalkan warisan kedamaian yang akan selalu dijaga teguh oleh desa tersebut untuk selamanya. Sebuah rahasia yang dikubur dalam diam, pada akhirnya akan selalu menuntut bayaran. Nafsu mungkin menawarkan kenikmatan sesaat, namun pada akhirnya hanya keikhlasan yang mampu menebus dosa. Buka mata, buka hati. Mari terus selami rahasia alam tak kasat mata, karma, dan petuah luhur kehidupan masa lalu hanya di jagat Sinengker. Dukung terus perjalanan gaib kita. Subscribe dan nyalakan lonceng, agar Anda selalu menjadi yang pertama menyibak tabir kisah misteri dan hikmah selanjutnya. Tinggalkan jejak di komentar. Bagikan pandangan Anda tentang arti kesetiaan dan pengorbanan dari kisah Betty dan Harjo. Bagikan kisah ini sebarkan sebagai pengingat kepada sesama, bahwa setiap perbuatan sembunyi-sembunyi selalu memiliki pengawas yang tak kasat mata. Jagat Sinengker, mengungkap yang tersembunyi, memetik hikmah di balik misteri.